Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar tentang kesiapan menjadi penceramah dan khotib Jumat. Ini materi yang sangat penting sekali sebelum kita terjun ke masyarakat dan melakukan dakwah bilisan atau dengan perkataan. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan ceramah ataupun khutbah Jumat secara umum. Pertama, kita harus menyiapkan topik apa yang ingin kita bahas. Topiknya tentu dalam agama Islam sangat luas sekali, semua aspek kehidupan itu ada tuntunan, ada ajaran yang berasal dari agama Islam, maka sangat luas kita bisa menentukan topik. Tapi pastikan bahwa topik yang kita tentukan itu adalah topik yang kita kuasai. Maka nanti kita penting untuk menguasai topik. Misalkan kalau kita tidak begitu menguasai soal hukum, sebaiknya hindari bicara soal hukum. Tidak bisa menguasai dengan baik soal akidah misalkan, maka sebaiknya tidak disampaikan. Sampaikanlah apa yang kita kuasai. Misalkan yang mungkin cenderung untuk mudah disampaikan atau kita kuasai, misalkan seperti dalam ranah akhlak, misalkan baik akhlak kepada teman, akhlak dalam bermasyarakat, akhlak kepada orang tua dan sebagainya, itu sangat mudah ya. Setelah kita menentukan topik, maka kumpulkan materi. Materi itu sebaiknya ya, meskipun tidak harus mutlak ya, tetapi ada bersumber dari Al-Quran maupun hadis, dan Al-Quran dan hadis saja tidak cukup untuk memahami tanpa perantara para ulama, sehingga perkataan-perkataan ulama, quote-quote, ya, kutipan-kutipan dari para ulama terkait dengan Al-Quran dan hadis tersebut itu penting untuk kita kutip ya. Bisa mengambil kitab atau referensi-referensi lainnya. Kemudian bikin kerangka ceramah ya, baik ceramah maupun khutbah. Perlu kita membuat kerangka, sebab apa? Biar arah yang akan kita sampaikan, topik yang akan kita sampaikan itu runut, sistematis, dan bisa diterima dengan mudah oleh jamaah atau audiens ya. Kemudian selanjutnya adalah sebaiknya buat yang pemula khususnya itu latihan sebelum tampil ya. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri. Bisa latihan dengan teman, atau kalau masih malu dengan teman, latihan dengan diri sendiri di hadapan cermin misalkan, silahkan latih. Latih intonasi mulai dari salam, kemudian penyampaian materi, menyapa audiens dan sebagainya dilatih ya. Tapi kalau yang sudah biasa itu latihan juga mungkin sangat diperlukan juga ya untuk memantapkan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah itu ketika kita berhadapan dengan audiens, sapa mereka dengan baik dulu. Bawa energi positif kepada audiens ya, sehingga audiens merasa nyaman, dan libatkan audiens ketika kita bicara. Ini penting sekali. Cara melibatkannya bisa dengan dari awal kita bisa sampaikan salam baik kita, salam hormat kita, kemudian kita tanya bagaimana kabarnya dan seterusnya, atau mungkin beberapa pertanyaan lain sebagai pemantik, itu biar audiens atau jamaah itu bisa terlibat dengan atau di dalam ceramah yang kita berikan ya. Kemudian setelah usaha-usaha ini kita lakukan, kita tentu berdoa memohon pertolongan, mudah-mudahan kita dilancarkan dalam menyampaikan materi ya, dan materinya juga bermanfaat. Ada beberapa tips teman-teman yang perlu diperhatikan ya supaya ceramah kita bisa berhasil. Pertama, pastikan bahwa pesan tadi jelas, pesan apa yang mau disampaikan, kemudian pesan itu nanti tersampaikan dengan baik kepada jamaah atau audiens ya. Jadi jangan jadikan jamaah itu ngambang terhadap isi ceramah yang kita berikan. Jangan sampai setelah mendengarkan ceramah kita malah audiens atau jamaah itu bertanya-tanya tadi pesannya apa gitu ya. Jadi pastikan pesan itu tersampaikan dengan baik, maka sebelum itu pastikan dulu pesan apa yang mau kita sampaikan. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin ya. Sesuaikan dengan lokasi, tempat, acara, kegiatan, bentuk acaranya ya. Kalau misalkan dikasih panitia durasinya hanya 45 menit, sebaiknya jangan sampai lebih ya, itu akan lebih baik ya.
Apalagi misalkan nanti kalau kita bicara khutbah itu durasinya sebaiknya seminimal mungkin. Fokus pada materi, tidak bertele-tele ya. Libatkan audiens ya. Cara melibatkan audiens kadang-kadang audiens itu tidak selamanya durasi fokusnya itu lama mendengarkan kita. Maka ketika mulai tidak fokus lagi audiens kita mungkin bisa menyelingi beberapa ice breaking atau joke atau humor sebelum nanti kita masuk lagi fokus lagi ke materi yang mau kita sampaikan. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, ini penting. Sesuaikan dengan audiens kita, bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Kalau dengan anak-anak tentu caranya berbeda, cara menyapanya, cara memperlakukannya, cara menyampaikannya, intonasinya itu berbeda dengan orang tua misalkan, atau apalagi audiens kita orang-orang sepuh misalkan. Nah, atau audiens di dalam dunia kampus, akademisi misalkan, tentu berbeda dari atau dengan masyarakat biasa gitu ya. Selanjutnya, contoh tahapan dalam ceramah. Kita bisa memulai dengan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian diiringi dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau sebaliknya. Bisa dimulai dengan basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan salam. Kemudian untuk kondisi apakah berdiri ataupun duduk disesuaikan dengan acaranya. Kalau khutbah tentu harus berdiri, ya kan. Kalau pengajian yang sifatnya misalkan baca kitab, ya kan, atau pengajian yang santai itu bisa dengan duduk. Kalau tabligh akbar biasanya berdiri, disesuaikan dengan acaranya. Kemudian membaca hamdalah dan sholawat. Ya, ini penting ya. Ini akan sangat indah kalau ceramah kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat kepada Nabi. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Ya. Bisa yang panjang gitu kan, kemudian bisa juga yang singkat ya, terserah. Kemudian selanjutnya menyampaikan materi. Sebelum menyampaikan materi ada baiknya kita sapa dulu audiens ya atau jamaah dengan panggilan apapun, bapak-bapak, ibu-ibu, sesuaikan dengan audiensnya, atau anak-anak, adik-adik, sesuaikan dengan audiensnya. Kemudian ketika menyampaikan materi sebisa mungkin libatkan audiens ke dalam omongan atau ceramah kita ya, sehingga mereka merasa kita berdialog dengan mereka. Jangan seperti kita ngomong sendiri tetapi mereka audiens tidak mendengarkan atau sibuk main HP atau sibuk ngobrol. Ambil perhatian dan hati fokus dari jamaah atau audiens ya. Nah, dirasa waktu sudah cukup atau mungkin waktu sudah habis atau materi sudah tersampaikan semua, maka silahkan segera diakhiri ya. Cara mengakhirinya tentu bisa dengan salam ya. Kemudian bisa juga diiringi dengan doa ya. Kemudian ada baiknya kalau kita mau menambahkan segala hal kebenaran itu yang disampaikan dalam ceramah kita tadi itu adalah dari Allah, berasal dari Allah, dan kesalahan itu pasti berasal dari saya pribadi, itu akan lebih bagus seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang khutbah Jumat. Secara umum khutbah Jumat tidak berbeda dari ceramah-ceramah pada umumnya, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan serius terkait dengan khutbah Jumat ini. Karena khutbah Jumat sesuatu yang sakral, waktunya khusus di hari Jumat, bahkan hanya di waktu zuhur atau pas sholat Jumat saja ya. Ini waktu yang sakral ya, prosesi yang sangat sakral sehingga perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Tentu saja rukun. Kenapa penting? Karena kalau rukunnya tidak terpenuhi maka khutbahnya tidak sah. Nah, yang pertama, rukun khutbah itu adalah bertahmid. Ya, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atau yang sejenisnya, hamdalillah wa syukrulillah atau yang sejenisnya. Kapan itu bertahmid? Di setiap khutbah, baik itu khutbah pertama maupun khutbah kedua. Selanjutnya setelah itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan? Di setiap khutbah juga, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Silahkan mau sholawat yang panjang, mau sholawat yang pendek, tidak apa-apa ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, terserah ya, itu pilihan. Kemudian yang ketiga adalah ini yang pokok dari khutbah juga adalah berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita sering dengar
Khatib itu mengutip ya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih atau ittaqullaha mastata'tum, itu ayat-ayat yang menghimbau kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, takwa gitu ya. Ini esensi khutbah adalah mengajak atau nasihat takwa ya. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Apa saja ayatnya? Baik ayat terkait dengan materi yang kita sampaikan atau tadi minimal ayat ittaqullaha haqqa tuqatih ya kan, terserah. Kemudian yang kelima adalah doa ya di khutbah kedua. Doanya untuk siapa? Ini juga spesifik untuk seluruh umat Islam ya. Maka meskipun doa kita panjang, tapi ketika tidak ada doa untuk umat Islam, maka ini tidak sah, tidak memenuhi rukun ya. Kita sering mendengarkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu adalah doa yang menjadi rukun dalam khutbah. Lalu apa saja yang menjadi sunnah-sunnah dalam khutbah? Tentu pertama, mengurutkan seluruh rangkaian khutbah ya. Di dalam tradisi di masyarakat kita di Indonesia ada yang khutbah itu diawali dengan 2 azan, ada yang 1 kali azan. Ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan masjid yang kebiasaannya seperti apa. Tidak perlu memaksakan kehendak ya. Kalau misalkan masjidnya biasanya 2 kali azan, kita ikuti. Kalau misalkan biasanya 1 kali azan, kita ikuti. Tidak perlu kita memaksakan pendapat kita. Nah, kalau misalkan diawali dengan 2 azan, biasanya urutannya adalah azan dulu, azan pertama, kemudian setelah itu jamaah sholat sunnah, setelah jamaah sholat sunnah, kemudian khatib naik ya mimbar. Tradisi-tradisi di beberapa tempat juga ada yang khatib itu menggunakan tongkat ketika naik khutbah itu, ketika naik mimbar itu dikasih tongkat. Ada juga yang mengambil tongkat sendiri, itu silahkan. Ada juga yang tidak ada pakai tongkat, itu juga silahkan. Kemudian setelah itu khatib salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, duduk dulu. Duduk dulu, biasanya pasti ada disediakan kursi. Setelah khatib duduk, kemudian azan. Ini yang 2 kali azan. Setelah azan selesai, baru khatib berdiri lagi, kemudian memulai alhamdulillah dan seterusnya, memulai khutbah. Itu kalau yang 2 kali azan. Kalau yang 1 kali azan, biasanya khatib memulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian setelah itu duduk, kemudian azan. Setelah azan, khatib memulai. Nah, ini urutan ini penting untuk diperhatikan. Kemudian setelah itu mulai khutbah ya. Kemudian sunnah yang lain adalah setelah sholawat kepada Nabi, juga dianjurkan, disunahkan sholawat juga kepada keluarganya Nabi, wa ala alihi atau kepada sahabatnya dan sahabatnya ya, ala ashabihi atau tabi'in ya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, itu silahkan ya. Itu akan lebih baik. Yang selanjutnya adalah khatib hendaknya menyampaikan khutbah di atas mimbar, minimal 1 tingkat di atas lantai sholat jamaah ya, atau lantai masjid seperti itu. Kemudian khutbah disampaikan singkat, jangan panjang-panjang. Esensi dari khutbah adalah kalimat takwa. Hanya kalimat takwa itu penting ya. Tidak perlu banyak berargumentasi. Bahkan kalimat takwa yang paling baik itu adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Nabi dan juga hadis Nabi ya. Sebaiknya 2 itu saja. Seminimal mungkin kita menggunakan akal kita, itu akan lebih baik. Kemudian durasi khutbah pendek, jangan sampai kemudian khutbahnya lebih lama daripada sholatnya. Akan lebih baik kalau sholat durasinya itu lebih panjang daripada khutbah. Kemudian khutbah disampaikan dengan suara yang jelas, suara yang lantang. Sebisa mungkin jangan sampai audiens itu sempat tertidur ya, maka tidak perlu lama-lama dan suara jelas lantang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mempraktekkannya secara baik dalam dakwah bil lisan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.